platform ya teman-teman ya. Dan aktivitasnya juga ada di sana. Nanti saya akan sedikit singgung apa aja yang menjadi aktivitas kita di minggu ini atau aktivitas teman-teman di kelas minggu ini ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanan usaha ini ya, dari apa namanya Maps-nya ini, hari ini kita berada di eh, aktivitas 6 ya, terkait dengan menilai peluang yang ada. Nah, nanti sembari saya menjelaskan, jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung di chat box aja ya. Nah, nanti kita akan membahas tentang dua hal ya teman-teman ya. Yang pertama, bagaimana kita memetakan posisi kita, posisi bisnis kita di pasar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memperkirakan ukuran peluang. Ya. Di aktivitas 4, teman-teman sudah pernah apa namanya, sudah pernah mengisi tentang eh, nilai TAM ya, total addressable market. Nah, nanti kita coba validasi di sini. Berapa TAM-nya, berapa SAM-nya, berapa SOM-nya, seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah melewati tahap terkait dengan identifikasi masalah, kemudian mencari solusi, kemudian apakah solusinya menarik, itu sudah divalidasi ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita mencoba untuk memastikan apakah solusi yang teman-teman tawarkan itu layak menjadi sebuah bisnis. Ya, ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi kelayakan bisnis. Yang pertama itu terkait dengan besarnya pasar, ya pasar. Ada nggak nanti yang mau beli produk kita? Kemudian bagaimana tingkat persaingannya? Kemudian kita punya nggak keunggulan kompetitif? Ya, dan kita mampu nggak mempertahankan pelanggan? Ya, sehingga nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana menempatkan ide bisnis kita di tengah-tengah persaingan pasar. Ya, karena sebetulnya banyak usaha baru yang gagal itu bukan karena produknya jelek, ya, bukan karena produknya itu buruk, tapi tidak tepat dalam memposisikan diri di pasar, gitu ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat competitive positioning map. Nanti kita tahu posisi kita itu ada di mana, gitu ya. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mencoba menghitung seberapa besar peluang bisnis yang bisa kita capai, yang bisa kita raih. Ya. Sekali lagi, tidak semua masalah yang sudah kita angkat itu bisa dijadikan bisnis, layak dijadikan bisnis. Ya. Ada masalah, tapi ternyata nggak ada yang relate sama masalah itu. Ya, maka itu nggak bisa kita jadikan bisnis. Ada masalah, banyak yang relate sama masalah itu, tapi mereka nggak mau bayar, ya, mengeluarkan sejumlah uang untuk mengatasi masalah itu. Itu juga bisa menjadi apa namanya, produk kita nantinya nggak laku tuh di pasar. Ya, makanya sebelum kita masuk ke dalam bisnis yang mencurahkan semua apa namanya waktu, tenaga, ya modal, kita harus yakin dulu bisa menjawab sebetulnya berapa besar pasar yang tersedia, ya, berapa besar yang bisa dilayani, ya, berapa besar pasar yang realistis untuk kita peroleh. Nah, sehingga ini learning objektif kita di hari ini ya. Yang pertama nanti eh, teman-teman tentu diharapkan bisa menjawab beberapa pertanyaan seperti ya, ketika hmm, ketika pelanggan itu memikirkan kategori produk tertentu, bagaimana produk teman-teman itu ingin diingat gitu ya, ingin dilihat oleh pasar. Posisi apa yang ingin kita tempati di benak calon konsumen kita. Jadi kalau kita mikirin sesuatu kira-kira kita pengennya tuh diingat sebagai apa gitu ya. Kalau kalau konsumen itu mencari suatu produk tertentu ya,
yang katakanlah itu kategori produk kita, pengennya kan kita apa namanya diingat gitu ya oleh calon pelanggan kita. Ya. Kemudian mengapa yang kedua ya, mengapa pelanggan itu memilih produk kita? Mengapa harus memilih produk kita dibandingkan dengan pesaing? Nanti kita bicara terkait dengan USP-nya, Unique Selling Proposition-nya. Kemudian mengapa kompetitor itu sulit meniru produk kita? Jika bisnis kita sukses, apa yang membuat kompetitor itu nggak mudah gitu loh untuk meniru produk kita? Jadi yang pertama nanti jawabannya adalah positioning, ya bagaimana kita membentuk positioning. Kemudian yang kedua itu jawabannya adalah unique selling proposition. Yang ketiga jawabannya adalah mode. Apa itu mode? Nah nanti kita akan belajar. Kita harus bisa membentuk mode kita supaya bisa sustain gitu ya, bisa bertahan di pasar. Nah, ini beberapa konsep utama ya, basic konsep yang akan kita pelajari di modul ini. Yang pertama terkait dengan competition analysis. Bagaimana kita memahami pesaing kita, ya, lawan kita, ya, memperhatikan pihak-pihak yang berupaya untuk menyelesaikan kebutuhan yang sama. Kemudian terkait dengan unique selling proposition. Apa yang menjadi alasan pelanggan itu membeli produk kita? Ya. Janji apa yang kita tawarkan ke pelanggan? Ya. Ini biasanya disalahartikan dengan tagline. Tapi ini beda ya. USP dan tagline itu beda. Kalau USP itu adalah mengapa pelanggan membeli. Ya. Kalau tagline itu kalimat apa yang kita ingin pelanggan ingat gitu ya terkait dengan produk kita. Gitu. Kemudian competitive advantage, ya competitive advantage. Alasan mengapa kompetitor itu sulit mengalahkan kita, sulit meniru produk yang kita miliki. Nah, ini adalah salah satu konsep yang sering diabaikan oleh pebisnis, ya, entrepreneur, apalagi pengusaha pemula nih biasanya nih. Ketika ditanya siapa sih pesaing kalian, ya biasanya seringkali kita terlalu percaya diri mengatakan bahwa kita nggak punya pesaing. Ya, padahal kompetitor terbesar kita itu adalah customer in action. Jadi customer itu selalu punya pilihan, nih. Calon pelanggan itu selalu punya pilihan. Bahkan dia tidak membeli itu juga pilihan buat mereka. Kita sudah promosi gitu ya, kemudian dia memutuskan nggak beli. Itu dia pilihan mereka. Itu justru juga menjadi competitors buat kita. Jadi customer in action itu apa namanya bisa terjadi karena dua hal ya. Yang pertama memang customer tidak melakukan apa-apa dari penawaran yang kita berikan, ya dia nggak melakukan apapun. Yang kedua terkait dengan keengganan pelanggan atau calon pelanggan ya untuk mengubah solusi atau perilaku mereka saat ini. Jadi mereka sudah nyaman dengan solusi yang ada saat ini, sehingga tidak merasa perlu untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ya. Contoh misalnya sebelum ada Gojek, orang itu biasanya ya naik ojek pangkalan, ya naik kendaraan pribadi, ya naik angkutan umum, ada juga yang jalan kaki. Nah, ketika Gojek hadir, pesaing mereka itu bukan hanya Grab, bukan hanya Uber, tapi kebiasaan lama si calon konsumen itu. Ya, mereka udah nyaman misalnya pakai ojek pangkalan, udah ada langganan. Ya, atau mereka lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi, ya. Ya, atau mereka lebih nyaman jalan kaki, sehat pula ya, nggak perlu keluar duit gitu. Nah, jadi melawan keengganan konsumen untuk mengubah perilaku mereka yang ada saat ini, ya termasuk customer in action. Nah ini yang seringkali tidak disadari oleh uh,
pengusaha pemula bahwa ini sebetulnya juga competitors. Ya. Jadi nggak ada sama sekali kompetisi kita. Nah, itu hati-hati tuh ya, kalau jangan terjebak pada eh, keyakinan yang berlebihan bahwa usaha kita tuh nggak ada kompetitorsnya sama sekali. Ya. Padahal sebetulnya dengan kita memahami competitors, ya, kita bisa apa namanya, kita bisa mendapatkan beberapa hal ya seperti yang ada di sini teman-teman. Jadi kita tahu em, bagian mana yang sebetulnya belum terlayani, ya, ceruk mana yang belum terlayani. Kemudian kita bisa memastikan sebetulnya manfaat utama kita apa sih, produk kita tuh punya manfaat apa gitu. Kita memberikan statement misalnya produk kita berkualitas. Nah, berkualitas itu yang kayak apa? Jangan-jangan kualitas yang kita tawarkan sama dengan yang sudah ada gitu. Ya, kemudian kita bisa menetapkan harga dengan lebih baik, dan selanjutnya ya kita bisa mendesain produk dengan lebih baik ya. Kita bisa tahu tren apa aja yang eh, sedang berlangsung saat ini gitu ya. Jadi itu perlunya kita memahami competitors. Nah, kemudian siapa yang sebetulnya menjadi competitors kita? Nah, ketika ditanya ini biasanya kita menyebutkan satu dua kompetitor saja yang menawarkan produk yang betul-betul sama gitu. Makanya kalau ditanya, nggak ada ini produk kita masih baru, benar-benar ya ada pesaingnya gitu ya. Ada competitors itu macam-macam ya, ya apa jenis apa namanya kategori competitors itu macam-macam. Ada direct competitors ya, teman-teman pasti sudah belajar ini ya di modul 4 gitu. Direct competitors yang betul-betul produknya sama, ya, Shopee, Tokopedia, Ruang Guru, Wipers yang betul-betul produknya sama, ya. Ada juga yang indirect competitors, ya, produknya mungkin beda tapi melayani kebutuhan yang sama. Contoh misalnya Netflix dan YouTube, ya, keduanya menawarkan hiburan, misalnya sama-sama bisa lihat apa namanya eh, apa tontonan gitu ya, film gitu ya. Kemudian Ruang Guru dan YouTube misalnya menawarkan tutorial dan cara belajar gitu ya. Jadi kayaknya bukan competitors ya, tapi menawarkan kebutuhan yang sama sebetulnya gitu ya. Jadi ada direct competitors, ada indirect competitors. Ya, bahkan ada substitute competitors ya, alternatif yang mungkin dipilih atau digunakan oleh pelanggan. Misalnya eh, produk kopi. Nah, kopi kita mau menjual produk kopi premium. Siapa kompetitorsnya? Starbucks. Nggak hanya Starbucks sebetulnya. Ya, calon konsumen punya pilihan untuk bikin kopi sendiri di rumah, beli kopi saset, ya. Bahkan mereka bisa memilih nggak minum kopi juga, gitu ya. Jadi ada alternatif namanya substitute competitors. Ya. Yang Gojek tadi, contoh Gojek tadi, substitute competitorsnya siapa? Ya keputusan pelanggan untuk misalnya hanya menggunakan ojek pangkalan, hanya jalan kaki, ya nebeng temen, naik KRL, ya padahal itu produk yang beda ya, tapi mengatasi kebutuhan yang sama. Jadi sekali lagi hati-hati dengan apa namanya eh, penjelasan bahwa nggak ada competitors ya. Kalau kita terjebak pada kalimat ya, kita tuh nggak punya kompetitor sama sekali gitu ya. Itu kemungkinannya cuma dua. Ya, yang pertama memang nggak ada pasarnya. Jadi Anda mau menjual produk itu ya nggak akan laku karena nggak ada pasarnya. Ya, atau yang kedua kalian belum melakukan riset pasar. Ya, jadi eh, coba dilihat kembali apa yang sudah teman-teman tuliskan di modul 4 ya. Eh, Diidentifikasi lagi siapa sih pesaingnya, baik direct maupun indirect. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan beberapa tools yang ada di sini ya untuk apa namanya
untuk membantu dalam untuk membantu teman-teman dalam melakukan analisis pesaing. Misalnya bisa gunakan Google ya untuk apa namanya mencari informasi tentang competitors ya. Ada juga SimilarWeb ya. Ini uh, platform yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat insight web dari competitors. Jadi masukkan aja webnya competitors, nanti ada insight-nya di situ. Dan lain-lain ini. Teman-teman bisa menggunakan beberapa tools yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan masuk ke menganalisis persaingan. Nah, teman-teman nanti mungkin akan diminta untuk membuat tabel komparasi, bisa juga diminta untuk membuat peta persaingan, ya. Mungkin salah satu atau bisa juga dua-duanya untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan aktivitas 6.1. Nah, ini contoh template tabel komparasinya ya. Nah, nanti uh, terkait dengan parameter yang ada di sini itu tidak harus isinya ini gitu ya, tidak harus isinya misalnya terkait dengan packaging. Nah, kalau misalnya itu jasa kan mungkin nggak ada packagingnya gitu ya. Nanti bisa disesuaikan dengan produk teman-teman. Ini contoh apa namanya perbandingan antara misalnya ini ruang guru dan bimbel konvensional. Ya. Gambaran bisnisnya seperti apa sih di bimbel konvensional ya melakukan pembelajaran tatap muka. Sementara platform ruang guru itu adalah platform online untuk belajar lengkap. Siapa target penggunanya? Oh, yang bimbel itu SD sampai SMA. Ruang guru SD sampai SMA dan mahasiswa. Ya. Ini nggak harus dua juga ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan lebih dari beberapa bisnis. Ya. Kemudian hari harganya, membandingkan harga, membandingkan metode pembelajaran, akses teknologi, ya, fleksibilitasnya, ya, yang satu rendah, yang satu tinggi, pengalaman belajarnya. Ya, kemudian keunggulan utamanya apa sih? Ya, untuk bimbel konvensional ada interaksi langsung, sementara yang ruang guru itu ekosistem belajarnya lebih lengkap gitu ya. Tantangannya untuk bimbel konvensional dia interaksi langsung tapi nggak fleksibel. Sementara yang ruang guru ya kita bisa belajar kapanpun, dimanapun, materinya lengkap tapi interaksi dengan tutornya terbatas misalnya. Nah, mengapa kita perlu melakukan komparasi ini? Ya, tujuannya supaya nanti teman-teman tahu posisi teman-teman itu ada di mana. Kira-kira apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan usaha kalian dan kompetitors pesaing gitu. Jadi apa yang belum dilayani oleh pesaing itu bisa menjadi celah buat kita. Kita bisa masuk di situ. Nah, sehingga nanti teman-teman juga bisa menentukan posisi teman-teman itu ada di mana. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan posisi teman-teman di pasar? Ya, teman-teman bisa yang pertama harus bisa memahami dulu kebutuhan pelanggan itu seperti apa atau apa kebutuhannya. Jangan berangkat dari produk, ya, tapi berangkat dari kebutuhan. Pasar tuh butuhnya apa? Apa yang sudah disediakan oleh competitors. Nah, setelah memahami terkait dengan kebutuhan pasar, competitors, nah kita harus bisa mendefinisikan apa yang menjadi unique value kita. Ya, apa manfaat utama yang bisa diberikan oleh bisnis kita. Ya. Kemudian nanti bagaimana kita mengkomunikasikan itu ke calon pelanggan. Buat yang namanya positioning statement. Nanti ada rumusnya untuk membuat positioning statement itu. Nah, kemudian positioning ini harus dievaluasi secara berkala karena kan kondisi bisnis berubah. Ya, kemudian kebiasaan perilaku konsumen kan juga berubah ya. Kebutuhan bisa juga berubah sehingga positioning itu nanti juga harus dievaluasi secara berkala.
Nah, ini contoh rumus positioning ya. Jadi untuk siapa, nah nanti kalian masukkan target customer-nya itu siapa, kemudian produk kalian apa, ya, nama bisnisnya apa, itu adalah apa, ya, bisnis itu tuh apa, manfaatnya apa, tidak seperti siapa, ya, karena apa, gitu ya. Contoh di sini untuk kasus ruang guru tadi ya, kita bisa bentuk positioning statement ruang guru itu adalah untuk siswa SD sampai dengan SMA dan mahasiswa yang ingin belajar secara fleksibel dan efektif. Ruang guru ini adalah produknya ya, adalah, nah itu baru penjelasannya, adalah apa ini ruang guru? Platform pendidikan digital yang menyediakan materi pembelajaran lengkap, latihan soal, dan bimbingan interaktif kapan saja dan di mana saja. Berbeda dari apa? Nah, ini pembedanya dari siapa? Berbeda dengan bimbingan belajar konvensional, ruang guru menawarkan ini apa? Pembedanya apa? Pembeda kalian dari bimbingan belajar konvensional itu menawarkan akses belajar yang lebih fleksibel, terjangkau, dan berbasis teknologi. Ya, jadi kalian nanti bisa masukkan di sini untuk siapa target customer kalian, apa nama produk kalian, itu tuh apa, ya, adalah apa, berbeda dari apa, kemudian mengapa dia berbeda, yaitu statement positioning. Nah, kalau sudah bisa menemukan itu, berarti kalian sudah bisa uh, apa, menjelaskan, ya, kalau sudah tahu apa keunikan kalian itu, gitu ya. Nah, selain tabel komparasi ini, kalian juga bisa melakukan analisis persaingan dengan menggunakan positioning map seperti ini. Jadi ada dua sumbu ya, X dan Y. Ya, biasanya kalau yang sering dipakai itu harga, kualitas, itu yang paling umum ya, digunakan untuk apa namanya, membuat kompetitif map ya. Tapi nggak harus ya, tidak harus apa namanya harga dan kualitas, bisa juga kalau kasusnya ruang guru tadi misalnya harga dan fleksibilitas ya. Bisa juga harga dengan apa namanya kelengkapan materi pembelajaran misalnya. Bisa juga teknologi dengan aksesibilitas, jadi nggak harus menggunakan harga dan kualitas ya. Kalau misalnya produk apa ya, produk minuman gitu ya, misalnya kayak kita mau bikin coffee shop gitu, bisa juga harga dengan fasilitas, tidak kualitas ya, bisa juga kualitas dengan kecepatan layanan ya, bisa juga X-nya itu kenyamanan, Y-nya variasi produk gitu, tidak harus harga dan kualitas. Nah, nanti kita di sini masukkan siapa yang masuk dalam kuadran 1, 2, 3, 4, sehingga kita paham kita ada di posisi sebelah mana nih gitu. Nah, ini contohnya adalah Airbnb. Airbnb. Jadi sebelum ada Airbnb, konsumen itu hanya punya dua pilihan, mau menginap di hotel mahal atau hotel murah. Nah, Airbnb itu hadir ya. Dia menciptakan posisi baru, menawarkan harga yang lebih murah ya, kemudian pilihan yang lebih banyak gitu. Nah, jadi ini kalau dibuat apa namanya mapnya, ya kita bisa gunakan ini harga ya yang sumbu Y-nya ini. Jadi mulai dari semakin ke atas tuh semakin mahal, ke bawah murah. Kemudian eh, sumbu X-nya itu akses online. Jadi bisa semakin ke kanan berarti dia sudah menerapkan transaksi online, yang semakin ke kiri berarti
offline ya. Tapi ini itu tidak menunjukkan apa namanya lebih baik lebih buruk ya. Jadi misalnya yang offline itu buruk, yang online berarti baik gitu ya. Yang mahal itu buruk, yang murah itu baik. Tidak seperti itu ya. Ini menunjukkan karakteristik aja. Nah, nanti kita masukkan nih yang sudah ada itu ya, itu masuk ke dalam kuadran yang mana? Bedandbreakfast.com itu masuk dalam kuadran yang mana nih? Oh, dia masih apa namanya? Masuk dalam kuadran satu. Nah, nanti Airbnb kita bisa masukkan dalam kuadran yang mana nih gitu. Nanti kita tahu posisinya dia ada di eh, transaksi online ya. Oh sorry, ini yang makin ke atas makin murah ya, yang ke bawah makin mahal. Jadi dia termasuk terjangkau ya dan bisa diakses secara online masuk di sini. Sementara yang hostels.com ini ya, yang hotel.com itu masuk dalam kategori yang apa namanya lebih mahal di sini. Jadi yang masuk dalam kuadran yang sama dengan Airbnb itu hostels. Sementara yang hotel, orbit, rental home itu masuk dalam kategori dia bisa diakses menggunakan online tapi price-nya lebih mahal. Ini contoh lainnya, contoh untuk produk platform ya ini ya, platform belajar. Ya. Jadi di sini ada sama ada 4 kuadran, cuma ini sumbu yang Y dan sumbu yang X itu tidak lagi harga dan kualitas ya. Jadi yang X itu semakin ke kiri itu berarti karakteristiknya di platform itu kita semakin independen ya, bisa belajar secara mandiri. Sementara yang semakin ke kanan itu kita semakin instruktur lead ya, jadi dipandu betul oleh instrukturnya. Jadi eh, terkait dengan apa namanya kemandirian dalam belajar. Kemudian yang Y ini semakin ke atas ya, long course gitu ya. Jadi durasi pembelajarannya itu lebih panjang. Yang deep dive itu semakin spesifik gitu ya. Sekali lagi ini nggak ada salah benar ya. Long course misalnya durasi pembelajaran panjang itu kan lebih komprehensif, materinya lebih banyak. Ya ini lebih cocok untuk orang-orang yang memang mau membangun kompetensi secara menyeluruh, secara komprehensif ya. Sementara yang deep dive itu lebih spesifik, fokus pada topik tertentu. Ya, sehingga ini lebih cocok buat orang-orang yang biasanya hanya ingin belajar satu skill tertentu dalam waktu yang cepat. Jadi nggak ada benar salah ya gitu. Nah, ya tergantung ini menyasar pada segmen yang mana kan gitu. Oh ternyata Coursera itu masuk dari sisi apa namanya di kuadran ini ya dia long course ya, tetapi kemandiriannya tinggi. Jadi peserta harus belajar secara mandiri. Nah, nanti kita tahu posisi kita itu ada di kuadran yang mana. Sehingga kita tahu kita harus membedakan produk kita itu bagaimana dibandingkan dengan pesaing. Nah, selanjutnya kita harus bisa membangun yang namanya mode. Mode itu apa sih? Nah, ini di dalam gambar ini ya. Mode unique competitive advantage. Jadi kita punya keunggulan kompetitif ya yang unik gitu. Kalau di gambar ini mode itu kayak paritnya gitu. Ada kastil, dikelilingi oleh parit. Ya, ini semacam analogi gitu ya. Jadi kalau makin besar moatnya, makin besar paritnya ini, musuh itu susah gitu loh untuk masuk. Musuh itu siapa ya? Pesaing. Itu semakin kuat moat, semakin sulit competitors untuk masuk, untuk merebut pelanggan kita.
Nah, sehingga bagaimana kita bisa membangun mood kita? Yang pertama, mood itu bisa melalui brand. Jadi pelanggan beli karena percaya sama merek kita, gitu ya. Merek kita kuat, dikenali, ya, pelanggan percaya, ya, punya kita apa merek ini punya kualitas yang bagus gitu. Contohnya adalah Apple. Mungkin banyak produk yang memiliki spesifikasi serupa, tapi belinya tetap ke Apple, ya, produk-produk Apple, karena Apple memiliki brand yang kuat. Kemudian bisa karena network effect, ya, karena jaringan. Nah, nilai suatu produk atau layanan itu bisa meningkat, ya, seiring dengan banyak orang yang menggunakan. Ya, jadi semakin banyak pengguna, semakin tinggi nilai produknya. Contohnya adalah Instagram, WhatsApp. Ya, kalau hanya satu dua orang yang pakai Instagram, satu dua orang yang pakai WhatsApp, ya, nilainya hampir nol. Tapi ketika banyak orang yang menggunakannya, maka nilainya akan menjadi sangat tinggi. Ya. Bisa juga dibangun dari intellectual property, hak eksklusif atas sebuah penemuan, atas desain, atas proses, ya. Contohnya di sini adalah GlaxoSmithKline. Ini adalah semacam perusahaan farmasi, ya. Jadi kalau misalnya kita bisa menghasilkan obat tertentu, vaksin tertentu, itu kan bisa diklaim eh, paten gitu ya, hak patennya. Sehingga eh, kekuatan dia ada di situ. Dan bisa juga karena economies of scale, ya, keuntungan dari sisi biaya yang disebabkan produksi barang atau jasa dalam skala besar. Nah, perusahaan dapat memproduksi barang dengan lebih murah karena biayanya itu tersebar ke dalam volume produksi yang lebih besar. Nah, contoh di sini misalnya Walmart, ya, jadi memproduksi atau menjual barang dengan jumlah banyak gitu ya. Jadi keuntungannya mungkin kecil tapi kuantitinya besar gitu. Bisa juga karena kekuatan dari sisi data. Ya, saat ini data itu seperti aset, ya teman-teman ya. Jadi perusahaan yang punya data pelanggan dalam jumlah besar, mereka bisa membuat keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Jadi data itu memberikan sebuah keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Contoh di sini Google. Nah, teman-teman bisa membangun moodnya sendiri. Bagaimana ketika kalian sudah tahu unik apa namanya value kalian, ya, kalian mencegah supaya kompetitor tidak bisa ikut gitu, tidak bisa masuk, bisa meniru produk kalian. Nah, sehingga nanti di dalam aktivitas 6.1, ya, teman-teman, mungkin di kelas nanti teman-teman akan diminta untuk membuat tadi tabel komparasi atau uh, competitive map, ya. Tapi tujuannya sebetulnya untuk membantu teman-teman dalam apa namanya mengisi aktivitas 6.1, ya, yang isinya sebetulnya teman-teman diminta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing baik di Indonesia maupun global. Seperti tabel komparasi tadi, sebetulnya kalau teman-teman bikin kan teman-teman otomatis tahu apa kekuatan dan kelemahan dari pesaing gitu ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan aja nama pesaingnya siapa, ini langsung atau tidak langsung, ya, kekuatannya apa, kelemahannya apa.
Itu aktivitas 6.1. Oke, sebentar saya cek dulu apakah sudah ada di chatbox. Apakah ada pertanyaan dulu di chatbox, saya cek dulu ya. Oke, belum ada. Aman ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diminta mengidentifikasi aktivitas 6.1 itu mengidentifikasi pesaing langsung maupun tidak langsungnya. Apa kelemahan dan kelebihan mereka. Tujuannya supaya nanti teman-teman tahu apa yang menjadi keunikan kalian. Jangan sampai yang kalian klaim sebagai keunikan itu sebetulnya adalah kekuatan dari kompetitor yang sudah ada. Oke, next saya akan lanjutkan ke yang berikutnya ya. Ini untuk aktivitas 6.2. Nanti sekali lagi kalau ada teman-teman ada pertanyaan teman-teman silakan langsung ke chatbox saja ya. Nanti di akhir saya akan lihat di situ. Oke, selanjutnya setelah teman-teman bisa memetakan posisi teman-teman di pasar, ya, kita akan memperkirakan ukuran peluang saat ini. Nah, di pertemuan apa ya, di modul 4 itu teman-teman sudah diminta untuk memberikan eh, apa namanya, memperkirakan ukuran pasarnya ya, tamnya ini ya. Nah, nanti kita coba apakah ada revisi tam atau enggak. Nah, setelah teman-teman mempelajari aktivitas 6 ini atau modul 6. Oke, pada intinya teman-teman nanti setelah eh, mempelajari modul ini, teman-teman bisa diharapkan ya sudah bisa untuk menghitung tam, sum, dan sum. Apa tam, sum, sum nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pasti tiga hal ini itu digunakan untuk memastikan bahwa bisnis yang akan kalian jalankan itu layak, gitu ya. Nah, ini konsep-konsep utamanya ya. Yang pertama terkait dengan market sizing. Nanti kita akan belajar memahami mengapa market sizing itu penting. Kemudian kita akan mempelajari teknik menghitung ukuran pasar. Dan yang ketiga nanti kita akan mencoba untuk mengestimasi ukuran pasar untuk ide bisnis kalian masing-masing. Nah, sekali lagi nanti di akhir ya, harapannya hasil estimasi yang diperoleh itu realistis ya teman-teman ya, realistis, kemudian eh, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau teman-teman ditanya mengapa muncul angka-angka itu, kalian bisa menjelaskan. Nah, ketika kita mengevaluasi ide bisnis ya teman-teman ya, kita kan paling enggak harus menjawab 4 pertanyaan ini ya. Yang pertama, apakah ada kebutuhan? Nah, ini sudah terjawab ketika teman-teman melakukan identification problems, ya, mengidentifikasi masalah itu sudah. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut? Ini juga sudah terjawab melalui customer segmentation. Kita sudah mencoba mengidentifikasi customer segment kita siapa. Kita sudah membuat persona pelanggan, ya kan? Kemudian, apakah kebutuhan itu cukup penting ya, sehingga pelanggan bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk mengatasi uh, permasalahan atau memenuhi kebutuhan tersebut. Ini juga sudah kita lakukan melalui customer validation. Ya. Nah, yang keempat ini
Ya, seberapa besar bisnis kita bisa berkembang, inilah yang akan dijawab oleh yang namanya market sizing. Nah, sebetulnya apa sih market sizing itu? Ya, jadi market sizing itu sebetulnya proses kita untuk mengestimasi jumlah pelanggan potensial. Atau kata lainnya sebenarnya berapa sih pendapatan yang bisa kita peroleh gitu, yang mungkin bisa kita dapatkan dari bisnis yang akan kita jalankan. Itu market sizing. Ya. Nah, kemudian mengapa ini menjadi penting ya? Kenapa kita penting untuk menentukan atau menghitung atau mengestimasi market sizing-nya atau market size-nya? Yang pertama, sebetulnya banyak sekali usaha gagal karena mereka nggak paham market size-nya. Itu ya. Sehingga paling tidak kita perlu memahami empat hal ini. Yang pertama, apakah kebutuhan pasar yang ada itu cukup besar? Kemudian, apakah peluang bisnis kita itu menarik atau tidak? Kemudian yang ketiga, ya, apakah pasar kita itu bisa bertumbuh? Kemudian yang keempat, apa hambatan yang mungkin dihadapi? Ya, sehingga itu nanti akan terjawab dengan kita melakukan eh, marketing sizing namanya. Nah, bagaimana kita melakukan marketing sizing? Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya di sini terkait dengan ada produk sikat gigi bambu nih di sini. Kita menggunakan contoh sikat gigi bambu organik. Ini sikat gigi bambu organik yang lebih ramah lingkungan. Ya katakanlah asumsinya harga satu sikat gigi ini adalah $1. Kemudian hmm, dalam setahun ya kita asumsikan ya orang itu ganti sikat gigi itu ya rata-rata 4 kali lah. Nah, harga dan em, rata-rata pembelian dalam setahun ini itu kita jadikan asumsi dasar perhitungan. Nah, sebelum masuk ke perhitungan market size-nya, ya, hal yang perlu diperhatikan adalah ini kesalahan umum yang sering terjadi nih. Namanya the 1% syndrome. Ya, seringkali kita terlalu percaya sama 1% syndrome. Kita misalnya mengklaim bahwa seandainya nih kita bisa menjual produk kita ke 1% aja penduduk yang ada di dunia, maka usaha kita bisa sukses gitu. Bener sih, tapi nggak realistis gitu ya. Jadi the 1% syndrome itu sering digunakan ya, tapi tidak realistis karena kita sendiri tidak berupaya untuk memahami kemampuan kita. Misalnya, gimana nanti caranya kita menjangkau pasar di seluruh dunia? Ya, gimana nanti caranya kita mengatasi atau bersaing dengan kompetitor, bukan kompetitor lokal ya, tapi global juga gitu. Ya. Kemudian nanti bagaimana cara kita mendistribusikan produk kita? Ya. Ada nggak kita kemampuan untuk itu? Nah, sehingga market sizing itu harus berdasarkan asumsi yang rasional, yang realistis. Ya, ini yang tahap pertama ya, melakukan market sizing ya dengan pendekatan top down dari atas ke bawah ya, top down ya. Di pendekatan top down ini dimulai dari angka yang besar, nah nanti disortir menjadi angka yang lebih kecil gitu. Misalnya nih ya, untuk produk apa namanya nih?
produk sikat gigi bambu ini, ya katakanlah ada 8 miliar populasi orang di seluruh dunia nih ya, gitu. Nah, setelah itu kan nggak semua orang di seluruh dunia tuh pakai sikat gigi kan. Yang masih bayi ya mungkin ya kan dia belum sikat gigi kan. Kemudian ada yang sudah lansia juga. Jadi setelah dikurangi em, orang-orang yang ini nggak pakai sikat gigi nih gitu ya. Sisa 6 miliar yang potensial. Jadi dari 8 miliar orang di seluruh dunia, ya, dikurangi yang nggak menggunakan produk ini, sisa misalnya 8 miliar pengguna potensial. Nah, kalau tadi setiap orang misalnya itu ganti 4 kali dalam setahun, maka totalnya 6 miliar dikalikan 4 itu adalah 24 miliar unit. Ya, 24 miliar unit sikat gigi itu adalah TAM-nya, ya, total addressable market. Seluruh pasar potensial yang ada. Ya, dari 8 miliar, hanya 6 miliar yang potensial yang menggunakan sikat gigi. Ya, 6 miliar ini dikalikan dengan rata-rata penggunaan setahun 4 kali. Nah, sehingga totalnya seluruh dunia itu ya, ya total addressable market, TAM-nya itu adalah 6 miliar dikalikan dengan 4 kali setahun. Atau sama dengan 24 miliar unit sikat gigi. Itu seluruh, ya, itu seluruh pasar potensial yang ada. Ya, tapi kan kita nggak mungkin untuk meraih 24 miliar unit itu tadi ya. Kita tidak mungkin untuk menjual 24 miliar unit itu tadi. Nah, itu nanti akan dipersempit gitu. Ya, angkanya akan eh, turun lagi. Dari seluruh pasar sikat gigi di dunia, ya, nanti siapa yang mungkin membeli sikat gigi bambu? Nah, maka kita nanti akan buat asumsi-asumsinya tuh. Ya, tidak semua orang menggunakan sikat gigi bambu. Ya, ada yang pakai sikat gigi biasa, ada yang pakai sikat gigi elektrik, ya. Bahkan ada yang masih pakai cara tradisional, ya, pakai siwak, ya, pakai apa namanya, eh, eh, apa ramuan herbal misalnya, pakai arang, pakai garam gitu ya. Atau orang-orang yang nggak aware sama lingkungan, ya, yang belum aware sama produk-produk lama lingkungan, karena kan sikat gigi bambu tadi organik, ya, dibuat untuk sebetulnya orang-orang yang sudah aware terhadap lingkungan, yang peduli terhadap lingkungan. Nah, karena ada ini yang nggak pakai, yang mereka tetap pakai sikat gigi biasa, yang mereka lebih pakai sikat gigi elektrik, kan lama-lama berkurang tuh, ya. Nah, proporsi-proporsi ini akan mengurangi jumlah pelanggan yang potensial. Sehingga dari 6 miliar tadi ya, itu bisa turun menjadi 35 juta customer saja. Ya, atau 0,5%-nya. Ya, jadi dari 6 miliar turun menjadi 35 juta pelanggan. 35 juta pelanggan dikalikan dengan rata-rata penggunaan setahun tadi adalah 4 sikat gigi, ya, totalnya adalah 140 juta unit sikat gigi. Ini disebut dengan SAM, ya, disebut dengan SAM, Serviceable Addressable Market. Bagian dari TAM yang dapat dilayani. Ya, angka ini nanti akan turun lagi, ya, menjadi yang namanya SOM, ya, Serviceable Obtainable Market. Ya, bagian pasar yang realistis sekarang diperoleh. Ya, angka 100 berapa tadi ini? 140 juta unit tadi itu juga belum realistis kalau kita mau melayani semua, ya. Ya, bisa jadi kan yang membuat produk apa namanya ini tadi produk sikat gigi bambu kan bukan cuma kita.
bisa juga yang akan kita layani kan nggak seluruh dunia, misalnya hanya di Indonesia aja. Padahal itu jadi ini angka-angka global ya, gitu. Nah, maka itu masih bisa diturunkan lagi menjadi serviceable attainable market. Bagian pasar yang realistis kita peroleh. Nah, ini menggunakan pendekatan bottom up. Jadi yang apa namanya TAM dan SAM tadi menggunakan pendekatan top down dari atas ke bawah. Yang SOM ini menggunakan pendekatan bottom up, ya, mulai dari kapasitas kita, gitu, mulai dari kemampuan kita, kemampuan bisnis, kapasitas bisnis. Ya, misalnya di sini produk ini hanya akan beroperasi atau dipasarkan di 5 kota besar saja. Gitu. Ini contohnya di India ya. Jadi misalnya dia akan fokus pada 5 kota besar di India. Ya. Ini kan artinya dia tidak akan melayani seluruh dunia. Ya, hanya yang ada di India itu aja. Nah, ini kan lebih realistis ya. Mereka membuat batasan yang hanya dapat mereka jangkau. Ya, lebih realistis ya. Nah, dari sini, dari kapasitasnya dia, dari kemampuan bisnisnya dia, dia bisa menghitung berapa jumlah target penjualan per hari untuk 5 kota besar tadi. Nah, target penjualan hariannya adalah 10.000 unit per tahun pertama. Tahun kedua itu 20.000 unit. Jadi nanti tinggal dikalikan aja. Kalau tahun pertama itu target penjualan hariannya adalah 10.000 unit, jadi setahun itu kan sekitar 3,5 ke atas ya, 3,65 juta unit. Sementara kalau tahun kedua itu 20.000 unit per hari ya, daily sales ya, berarti setahun tahun kedua itu ya dia bisa menjual sekitar 7 juta unit ke atas. Nah, kalau dijumlah totalnya adalah 11 juta unit untuk 2 tahun. Nah, ini kan lebih realistis gitu. Nah, tapi ini bagian dari SAM dan TAM-nya tadi. Ya, cuma menggunakan pendekatan yang berbeda. Ya. Kenapa SOM tidak dihitung dari persentase SAM? Bisa. Jadi misalnya TAM, kita ngitung TAM dulu kan. TAM, kemudian eh, dikerucutkan berapa persen menjadi SAM, dikerucutkan lagi berapa persen menjadi SOM. Itu bisa juga, cuman tidak realistis. Angkanya pasti besar, masih besar gitu. Ya, sehingga nanti akan ada kelemahan ketika kita hanya fokus menggunakan satu pendekatan. Misalnya kita hanya menggunakan top down aja atau bottom up aja, itu ada kelemahannya. Ya, ini the sizing piramid ya tadi ya, dari angka yang besar turun mengerucut menjadi angka yang lebih realistis. Ya, tadi namanya ada TAM, SAM, dan SOM. Ini definisinya ya. Nah, ini yang top down, ini yang bottom up. Nah, kalau top down itu dimulai dari yang atas dulu, TAM, kemudian SAM, kemudian mengerucut menjadi SOM. Kalau yang top down dari bawah dulu, dari kapasitas kita bisa berapa, naik, kemudian naik lagi. Kalau ini kita hanya fokus ke satu metode saja, misalnya kita fokus untuk menggunakan pendekatan top down aja, angka angkanya nanti jadi terlalu besar gitu ya, sehingga kita menjadi yang namanya terlalu optimis ya, over optimism, dan kita kan hanya mengandalkan data-data sekunder ya yang mungkin tidak relevan ya untuk kondisi bisnis yang atau atau lingkungan bisnis yang teman-teman hadapi gitu. Nah, sementara kalau menggunakan yang bottom up aja, ya, kalau menggunakan bottom up aja,
itu kan kita mulainya dari kapasitas bisnis kita. Ya, kelemahannya nanti itu jadi terlalu konservatif, butuh banyak data, ya, banyak riset. Karena butuh banyak data, banyak riset, secara waktu dan biaya itu pasti menjadi lebih besar. Dan kita bisa jadi fokusnya justru pada area kecil gitu. Nah, sehingga disarankan menggunakan kombinasi dari top down dan bottom up. Top down digunakan untuk melihat seberapa besar peluang pasar yang ada. Ya, bottom up digunakan untuk melihat seberapa besar pasar yang realistis bisa kita capai. Ya, contoh yang sudah kita lakukan tadi, TAM dan SAM itu menggunakan pendekatan top down. Ya. Kemudian SOM-nya itu dihitung menggunakan pendekatan bottom up. Ya, berdasarkan kapasitas produksi, berdasarkan target penjualannya. Ya, sehingga kalau menggunakan kombinasi semacam ini ya, itu menjadi lebih realistis hasilnya, gitu ya. Nah, nanti di aktivitas 6.2, jadi hanya ada dua aktivitas ya di modul 6 ini, di aktivitas 6 ini hanya ada dua. Yang pertama tadi mengidentifikasi apa namanya pesaing ya, kemudian apa kelemahan dan kelebihannya, direct dan indirect competitors ya. Kemudian aktivitas yang kedua itu nanti teman-teman diminta untuk mengestimasi TAM ya, berapa, SOM-nya berapa, sorry, dan SAM-nya berapa. Kalau di aktivitas 4 teman-teman sudah mengestimasi TAM, itu masih bisa direvisi angkanya di aktivitas 6 ini. Di aktivitas 6.2. Nah, itu teman-teman yang bisa saya bagikan ya kepada teman-teman semua terkait dengan tugas di aktivitas 6 ya. Nah, saya cek dulu nih. Oke, apakah bisa dipahami teman-teman materi hari ini dan aktivitas yang harus teman-teman kerjakan di minggu ini? Oke,